Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sehat untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya, yakni Hernanda Agung Prasetyo dari mahasiswa magang IAIN Tulungagung, akan menyampaikan materi atau menyampaikan video pembelajaran pada jenjang SMP atau MTS kelas 7 dengan tema letak dan luas wilayah Indonesia. Baik, langsung saja, yakni letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat yang lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, tempat yang berada di daerah pantai. Karakteristiknya, tempat tersebut dapat diidentifikasi berupa dataran rendah, sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan masih banyak lagi. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat yang lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, terisolasi, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, suatu tempat yang berada di pusat kota. Karena letaknya tempat tersebut bisa diakses atau dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, maka pusat kota menjadi pusat kegiatan masyarakat atau pusat kegiatan penduduk. Lalu, bagaimana dengan letak wilayah Indonesia? Apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia dan seberapa luas wilayah Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, yuk mari simak channel saya yang selanjutnya. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letak tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis ini dibatasi oleh 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Selain dilihat dari posisi koordinatnya atau letak astronomisnya, suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau negara dapat dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yakni benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara ataupun wilayah samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat dan batas laut. Indonesia berbatasan dengan negara seperti negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya berbatasan dengan negara India, negara Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, baik dari posisi utara, selatan, barat, dan timur, yakni sebagai berikut. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lantas, apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India.
Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuannya seperti di Eropa tadi. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lainnya. Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan lain-lainnya. Negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselen, kain sutra, kain tenun halus, mesin, dan lain-lainnya ke Indonesia. Selain keuntungan geografis Indonesia, juga memberi dampak yang merugikan bagi bangsa Indonesia, seperti masuknya budaya asing ke Indonesia yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, yang kemudian mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lainnya. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Jika dapat kita perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak banyak alternatif rute pelayarannya. Jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat di dunia. Walaupun masih tampak rumit, rute pelayaran utama atau pelayaran dunia relatif sederhana, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Dapat kita perhatikan, Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran utama dunia. Jalur utama tersebut menghubungkan jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Di samping itu, terdapat rute pelayaran pendukung yang melayani pasar yang lebih kecil. Dapat kita perhatikan, selain di jalur utama, Indonesia juga dilalui oleh jalur pelayaran sekunder. Indonesia berada di benua Asia yang saat ini perkembangan ekonominya tergolong sangat cepat. Pernahkah kalian mendengar tentang kemajuan yang besar dari negara Jepang, Korea, Cina, dan Taiwan? Kemanakah mereka menjual produk-produknya? Jalur mana saja yang mereka gunakan untuk mengirim produknya? Lautan dan negara mana saja yang mereka lewati untuk mengirimkan barangnya ke negara Australia, Eropa, Afrika, dan Asia Barat Daya? Jika kita perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak negara-negara seperti Asia Timur, Jepang, dan Korea Selatan menggunakan jalur Selat Malaka untuk mengirimkan barang-barang ekspor ke berbagai wilayah dunia seperti ke Afrika, ke Timur Tengah, dan Eropa. Demikian halnya dengan negara-negara Eropa yang menggunakan Selat Malaka untuk menyalurkan ekspornya ke berbagai negara di Asia. Keuntungan posisi Indonesia ini juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api, dan keuntungan-keuntungan dari letak geologi ini seperti adalah beragamnya potensi sumber daya energi dan mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG
menyebutkan bahwa Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya atau luas wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia baik daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratan Indonesia terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau di Indonesia membuat garis pantainya yang juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Demikian pemaparan atau penjelasan materi dari saya tentang tema letak dan luas wilayah Indonesia. Jika ada tutur kata atau kesalahan kata dalam saya berucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.